Kita beri aplaus yang meriah untuk Aji Pratama. Makasih Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, kenalin aku Aji, aku stand up komedian dan rumah aku di Depok ya. Rumahku di Gandul. Jadi aku berterima kasih banget kepada PT Tirta Asasta yang udah ngundang aku ke sini. Alhamdulillah hitung-hitung bayaran aku di sini ngebalikin iuran air aku selama ini ya. Iya. Jadi hitungannya balik modal aja nih hitungannya nih. Tapi ya sebenarnya belum balik modal juga karena kalian yang belum balik modal karena aku baru masangnya bulan kemarin. Lagi promo kan gratis kan? Iya, sampai tanggal 30 September loh gratis. Aku tahu karena bulan kemarin aku baru masang. Ya itulah, aku masang karena aku udah mulai peduli dengan isu lingkungan gitu. Aku menekan penggunaan air tanah gitu karena ada isu katanya Jakarta mau tenggelam. Itu bahaya banget. Soalnya aku tinggal di Gandul, kalau Jakarta tenggelam aku jadi warga pesisir dong. Iya kan? Iya dong. Belum siap aku jadi nelayan, belum siap. Iya. Garis pantarnya ntar di Gandul, ntar bahaya. Garis pantar mau mati, ntar tenggelam, jangan. Bahaya. Makanya itu aku mendukung banget penggunaan mendukung banget nggak lagi pakai air tanah gitu karena bahaya juga. Aku tuh punya rumah di Palembang kan, aku aslinya orang Palembang sebenarnya, kesini perantau dan gara-gara penggunaan air tanah berlebih, rumahku tuh miring. Itu salah satu efeknya kan. Jadi tanahnya tuh turun kan, rumah miring. Yang pakai sumur tetangga yang miring rumah aku. Dia nggak tanggung jawab kan sama renovasinya kan. Iya kan. Itu kan rumah kalau miring tembok jadi retak, ujung-ujungnya apa rembes jadi banjir. Tanah yang dari bawah nggak kami pakai, yang dari atas masuk rumah gitu jadinya. Makanya itu penggunaan air tanah tuh harus dikurang-kurangin. Terutama untuk korporasi karena korporasi udah pasti lebih gede kan penggunaan air tanahnya kan. Makanya nih hotel ini harus pakai nih. harus jadi kliennya Tirta Asasta nih. harus. Pokoknya semua korporasi harus pakai lah. Ya aku juga pakai gitu. Ya kalau ngomongin soal rumah di Palembang itu apa ya? Ibu aku tuh pedagang. Jadi di Palembang ibu aku tuh kerjanya pedagang di pasar gitu. Cuman ibu aku tuh pedagang yang nggak ngerti cara ngatur duit. Wajar lah namanya orang tua kan, ibu aku kan nggak ngerti cara ngatur duit gitu. Jadi ibu aku itu modal dagang itu dari minjem duit bank. Ya awalnya bener, ibu aku pertama minjem 50 juta gitu, dimodalin, usahanya naik, kebayar utangnya. Minjem lagi naik 100 juta, dimodalin, usahanya naik gitu, kebayar utangnya. Nah di sini mulai sombong nih ibu aku nih. Minjem 300 juta, ngegadein surat rumah. Duitnya nggak dipakai buat modal, malah dipakai buat renovasi rumah. Secara konsep udah salah dong. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah rumah kami sekarang makin bagus. Tapi depan pagar ada segel BRI. Iya dong, kan nggak muter kan duitnya kan. Kalau dipakai buat renovasi rumah gitu. Maksud aku, ya ibu aku tuh ngerenovasi rumah karena diomongin tetangga gitu, Tetangga aku ngomongin, ih Aji rumahnya jelek, temboknya retak-retak. Itu yang ngomongin yang punya sumur tadi tuh, padahal gara-gara dia tuh. Iya, gara-gara dia tembok aku retak, miring tanahnya. Akhirnya direnov sama ibu aku. Udah direnov, temboknya nggak retak tapi nggak bisa ditempatin juga rumahnya. Dan yang awalnya nih, kenapa kita tuh jangan ngedengerin omongan tetangga. Ibu aku tuh terlalu ngedengerin omongan tetangga. Tapi hasilnya sama aja. Yang awalnya diomongin karena rumahnya jelek, sekarang diomongin karena banyak utang. Tetap sama aja jadinya kan. Emang mulut tetangga kan gitu kan. Ada aja. Enak itu yang bener ngatainnya. Ada kan yang nggak riset gitu. Yang bener enak itu. Ada yang bilang, dia tuh ibunya Aji banyak utang. Nggak apa-apa, bener, ikhlas aku dikatain gitu. Tapi ada yang ngatain tapi nggak riset. Ada yang ngomong gini, sumpah. Jadi kan bank itu kalau kita bayarnya lama, ditagih mulu kan. Yang nagih itu tiap bulan gonta-ganti. Tiap bulan selalu ganti tuh dari banknya. Ada yang ngegosipin gini, lihat tuh ibunya Aji gonta-ganti cowok tiap bulan. Ya Allah, maksud aku iya aku tahu gitu, ibu aku janda cuman masa gonta-ganti cowoknya Ambon semua.
Iya, maksud aku ya pasti bervariasi dong. Lagian itu kan dibentak-bentak ibu aku, dikira pacarannya dari mana? Iya dong, dibandingin kayak pacaran lebih kayak ospek itu kelihatannya, dibentak-bentak. Kasihan itu ibu aku, itu tetangga gak riset gitu. Ditambah lagi ibu aku itu minjem duit di bank, tapi nggak ngambil asuransi pinjaman. Ibu aku tuh nggak ngambil asuransi pinjaman. Jadi mohon maaf nih ya, kalau seandainya ibu aku ada apa-apa tuh utangnya diwarisin ke aku. Teman aku nih, baru aja dapat warisan mobil sama rumah. Kalau diduitin jadi 800 juta. Aku, kalau seandainya nanti dapat warisan 300 juta sih cuman, tapi minus. Minus 300 juta. Ya Allah. Ya keren gitu ibu aku. Menurut aku ini keren gitu. Ibu aku yang ngutang, yang bayar kita. Keren ibu aku, kayak Pak Harto ya. Dia yang ngutang, kita yang bayar. Terus apa lagi ya? Ya terus juga aku tuh biasanya stand up tuh seringnya ngebahas politik. Sering banget aku ngebahas politik. Diundangnya seringnya disuruh ngebahas politik. Cuman aku sebenarnya capek ngebahas politik, Pak. Dibandingin lucu lebih sering diomelin. Sering banget aku diomelin. Aku tuh pernah stand up di acara rakernas suatu partai. Tema acaranya demokrasi, tapi materi aku dihapus-hapusin. Demokrasinya sebatas tema acara doang loh. Iya dong, katanya demokrasi, tapi materi aku dihapus. Mana habis stand up diomelin kok nggak ada bahas politiknya, ya lu hapus. Aku juga pernah stand up diomelin Rocky Gerung 2 jam. Ada yang pernah diomelin Rocky Gerung 2 jam? Aku stand up doang loh padahal diomelin 2 jam. Yang salah sebenarnya panitianya. Jadi panitianya itu nggak bilang ke Pak Rocky kalau dia bakal di roasting. Ya kaget, wajar menurut aku, Pak Rocky marah gitu. Cuman masalahnya stand up aku tuh cuman 1 menit. Diomelinnya 2 jam. 3 SKS tuh aku diomelin Pak Rocky. Diomelin 3 jam. Materi stand up aku jadi gini. Ya aku juga salah gitu. Materi stand up aku gini waktu stand up di depan Pak Rocky. Aku ngefans sama Pak Rocky karena Pak Rocky ini salah satu tokoh politik yang cukup kontroversial. Terutama waktu dia ngomong, orang yang nggak bisa ngebedain mana fiksi, mana fiktif itu dungu. Bener Pak, aku setuju. Yang nggak bisa ngebedain itu dungu. Sama kayak orang yang nggak bisa ngebedain mana yang dipukulin, mana yang dioperasi plastik. Makanya mohon maaf Pak, untuk kasus Ratna Sarumpait, Pak Rocky dungu. Materi aku gitu. Itu materi 1 menit, diomelinnya 2 jam. Aku ngatain dia dungu sekali, dia ngatain aku dungu 76 kali. Selama 2 jam itu aku hitung. Diomelin gitu, stand up tuh harus sesuai fakta. Kalau lu komik yang cerdas, lu tuh stand up harus riset segala macem. Ya ilmu lah buat aku, nggak apa-apa gitu. Dia juga ngasih klarifikasinya ke aku gitu. Dia ngejelasin waktu kasus itu kronologisnya kayak gimana. Dia bilang saya itu tidak ditipu oleh Ratna Sarumpait, saya itu cuma tidak tahu kalau dia berbohong. Iya, serah lu dah. Iya. Tapi seenggaknya aku dapat ilmu gitu. Kalau stand up itu harus sesuai fakta. Dan nggak sampai di situ, dia nantang aku untuk stand up lagi di depan dia. Dia nantang aku, pokoknya kamu 2 minggu lagi harus stand up lagi di depan saya dan materinya harus benar dan sesuai fakta. Kamu harus jadi komik yang cerdas, yang intelek, yang memajukan bangsa. Ya Allah, aku cuma pengen berkomedi doang loh. Ditantang kayak gitu. Akhirnya 2 minggu 2 minggu kemudian aku stand up lagi lah depan dia. Cuman karena aku bandel anaknya, aku iseng. Aku sengaja waktu kedua kali stand up di depan dia nggak sesuai fakta, tapi ngomongin Jokowi dia happy. Berarti masalahnya bukan di fakta dong, tapi di ego dia. Dan kasih, sumpah kalian boleh lihat IG aku, itu ada tuh video Pak Rocky muji aku gara-gara stand up aku yang kedua. Ih keren, Aji ini intelek ya. Intelek, gampang banget jadi pinter tinggal ngomongin Jokowi ya. Di mata Pak Rocky cuma sebatas itu tuh pinter. Segitu jalo aku stand up, ya Allah susah bener makanya stand up di jalur politik nih. Lagian juga stand up politik menurut aku
nggak bakal sukses-sukses banget lah. Yang terkenal kan lihat Kiki, Marcel gitu. Yang politik tuh pasti ya sesukses apapun nggak akan seterkenal mereka gitu. Yang di mana-mana tuh di seluruh industri tuh yang pop pasti lebih terkenal kan. Yang ekstrim tuh nggak mungkin terkenal. Contohnya olahraga deh, aku yakin banyak orang yang tahu siapa nama pemain bola, siapa nama pemain bulu tangkis, siapa nama pemain basket, aku yakin tahu gitu. Tapi ada nggak yang tahu nama atlet olahraga ekstrim yang jalan di atas tali nyebrangin tebing tanpa pengaman? Gak ada yang tahu kan? Ada namanya Michael Soroski dari Rusia. Aku tahu itu pas kapan? Pas dia jatuh. Sama tuh di politik juga gitu, nggak akan terkenal kecuali jatuh. Kepleset viral baru terkenal. Biasanya kayak gitu kan? Makanya ya udahlah, aku nggak mau lagi dah stand up politik, mending stand up bahas air, air bersih. Makanya aku ngedukung banget ini PT Tirta Sasta untuk ngadain terus acara-acara kayak gini untuk memperjuangkan stop penggunaan air tanah gitu. Dan jangan lupa ngundang saya selalu. Harganya tetap kok, nggak bakal naik, janji. Dan saya juga janji, uang dari kalian akan saya bayarkan ke iuran air di rumah. Sekian aku Aji, terima kasih. Terima kasih Mas Aji Pratama.